Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Darmawan dari SD Negeri Kunir 1, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu tentang nilai keputusan yang mengutamakan nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin. Dalam proses penyelesaian tugas ini, saya harus melakukan wawancara kepada kedua kepala sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah saya sendiri dari SD Negeri Kunir 1, yaitu Bapak Sutikno. Kemudian yang kedua, kepala sekolah SD Negeri Sukosari 1, yaitu Ibu Ida Nuraini SPD, sehingga nantinya kami dapat menemukan refleksi ataupun analisis dari kedua kepala sekolah yang saya lakukan wawancara dalam penyelesaian tugas ini. Selamat menyaksikan video wawancara berikut ini. Mohon maaf mengganggu waktunya dengan sebentar, beberapa pagi tidak apa-apa. Kira-kira kabarnya pada siang hari ini bagaimana Pak Tik? Alhamdulillah baik, sehat ya, walaupun cuaca ada pergantian pancaroba, kami masih terima. Di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Pak Jenengan. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai, Pak? Monggo. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu khusus di saya ingin ditanyakan ke saya. Oke, terima kasih Pak. Sebelum saya melakukan sesi wawancara yang berhubungan dengan topik pengambilan keputusan yang mengutamakan nilai-nilai kebajikan universal, mengutamakan kepentingan murid-murid, mungkin Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah ataupun sebagai guru itu pernah menyelesaikan suatu permasalahan ataupun kasus yang pengambilan keputusannya itu membutuhkan pemikiran yang ekstra, Pak. Nah, di sini mungkin Bapak bisa bercerita sedikit kronologinya secara singkat saja. Terima kasih Pak Budi ya, ini terkait dengan apa yang panjenengan tanyakan tadi, kaitannya tentang saya keputusan-keputusan yang diambil. Kami selalu berbicara pada manajemen solusi, Pak. Kami bisa melihat solusi terkait dengan masalah-masalah apapun yang akan kita didik, akan utamakan kami itu untuk teknologinya yang jelas kami ambil kebijakan yang tidak nabrak aturan. Tidak jelas nanti kalau diidentifikasi masalahnya, insya Allah kita akan ada penanganan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini langsung ke pertanyaan yang pertama untuk memulai wawancara pada hari ini. Selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus yang merupakan bujukan moral? Terima kasih Pak Budi. Terkait dengan dilema etika itu memang kami perlu identifikasi ini antara benar atau tidak benar, benar atau salah. Tapi jelas kalau dengan cara identifikasi salah ada benarnya jelas. Ini memang pasti benar dan salah. Sementara kepala sekolah itu hanyalah pelaksana kebijakan. Sementara kebijakan ada di atasnya kita kecuali ada kebijakan internal menjadi otoritas sekolah. Jadi berdasarkan identifikasi masalah kami temukan solusinya yang terbaik untuk dan ke depannya tidak akan artinya tidak merugikan sekolah dan Baik Pak, berarti kesimpulan dari pertanyaan pertama tadi kalau dilema etika itu bedanya tipis dengan bujukan moral gitu Pak. Kalau dilema itu kan mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, benar tapi bedanya tipis kan gitu. Jadi kalau misalkan bujukan moral tadi kan ada
benar dan salah. Tapi ini kan yang memutuskan tadi harus sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mungkin Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu bagaimana cara Bapak mengambil keputusannya kalau ada permasalahan benar-benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih Pak Budi kaitannya dengan kasus tersebut. Jadi kami memang sistem kami dalam pengambilan keputusan terasas demokrasi kami saya kedepankan. Kami juga akan diskusi dengan teman-teman, akan ada masukan yang bisa kami saring, itu bisa diterima juga. Ya, kalau memang itu misalkan kaitannya dengan yang benar tapi kok berseberangan, itu tetap kami akan identifikasi acuannya di mana, itu akan menuju pada kami sehingga kebijakan kami selalu tidak bertabrakan dengan aturan. Oke, terima kasih Pak. Jadi intinya cara tadi dengan cara kolaborasi Pak, dengan cara demokrasi. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan? Jadi langkah-langkahnya atau prosedurnya Pak. Ya, terima kasih. Dengan langkah-langkah yang kami ambil ketika misalnya ada suatu masalah, kami catat dulu masalahnya apa, kami identifikasi masalahnya, kami cari akar masalahnya Pak. Dari akar masalah itulah nanti akan kami temukan penyelesaiannya yang pas, yang tepat. Nah, tidak jauh beda dengan dokter ketika melakukan pengobatan dengan pasien. Dokter pasti akan melakukan lab dan sebagainya sebagai data untuk mengambil keputusan ini yang pas obat apa. Sama dengan masalah-masalah yang kita berikan, nanti ada solusi yang pas biar tidak ada masalah baru dengan kebijakan yang telah diambil. Ya, berarti yang dimaksud dengan akar berarti penemuan fakta-faktanya dulu. Iya, akar masalahnya menjadi penyebab sebabnya. Iya Pak, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etikanya, terima kasih. Kami juga kumpulkan juga salah satu solusinya yang kita kumpulkan yang menjadi dilema ini. Mungkin ada dua belah pihak, mungkin yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Kita paparkan, kita tarik benangnya, kita misalkan contoh pernah di sekolah kita itu ada LKS ya, lembaga kerja siswa itu, sementara wali murid belum memahami. Seakan-akan sekolah ini kenapa tidak mau menjual LKS, padahal itu jelas. Namanya jelas bahwa dinas pendidikan itu melarang penjualan LKS. Memang dalam aturannya guru seorang pendidik di kelas itu memang harus setelah melakukan proses pembelajaran dengan terapkan proses pada ini memang harus ada yang namanya lembar kerja untuk siswa yang dibuat. Sementara dinas sendiri tidak menghendaki yang istilahnya instan LKS yang dibeli dari penerbit dan sebagainya, dikhawatirkan nanti malah menyesatkan kalau memang itu dari acuan dan literasinya buku jelas, misalnya buku komunikasi nanti buku jelas sesuai dengan real yang berlaku. Oke, baik Pak. Berarti dari kasus yang Bapak contohkan tadi, misalkan kasus LKS, meskipun wali murid itu meminta LKS, tapi dengan memutuskan kalau ini berseberangan dengan aturan yang dianjurkan oleh dinas pendidikan, sehingga Bapak memutuskan untuk membuat lembar kerja sendiri kan, oleh yang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Oke, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang kelima,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Mungkin tantangan-tantangan yang Bapak alami. Ya, saya kaitannya dengan yang di awal tadi, terkait dengan misalnya ya kayak apa-apa lah. Kasih contoh yang pernah saya langsung, wali murid tetap bersikuku bahwa itu sebuah kebutuhan. Nah, kalau kami juga adakan pertemuan murid bahwa LKS itu bisa dibeli di mana-mana di toko-toko apa, toko buku untuk suplemen bagi putra putrinya mereka. Namun sekolah tetap mematuhi aturan bahwa sekolah tidak menjual buku-buku itu, tetapi tetap guru mengacu pada buku-buku yang sudah direkomendasi oleh itu dan sudah tersedia. Berarti intinya tadi keputusannya itu tantangannya wali murid itu butuh, tapi pihak sekolah itu patuh pada aturan. Jadi ini untuk tantangannya itu kebutuhan melawan kepatuhan gitu, Pak. Seperti itu gitu. Kemudian untuk yang nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataupun memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian membuat bentuk atau prosedur yang seperti apa Bapak akan menjalankannya. Misalkan ada kasus, misalkan Bapak apakah diselesaikan waktu itu ataupun membuat jadwal ataupun gimana gitu, Pak? Terima kasih ya Pak. Jadi terkait penyelesaian kasus, kami melihat konteksnya satu, melihat kadar kasus itu sendiri. Kalau memang kadar kasus itu melibatkan besar banyak orang, mungkin kalau fisik lebih cepat libat itu ya tidak menggunakan sana kemari, itu kami selesaikan juga. Jika memang itu melibatkan pihak luar atau di sekolah, pihak wali murid yang perlu beliau semuanya juga mendengarkan penjelasan dalam penyelesaian masalah kasus ini, maka juga butuh waktu penjadwalan karena akan membutuhkan beberapa unsur orang. Kalau tidak perlu, hanya sebatas kita internal guru kita sendiri, insya Allah lebih cepat, segera mungkin. Oke, berarti melihat bentuk kasus Ya, yang dialami ya, Pak. Terima kasih. Kemudian untuk yang pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika, Pak? Alhamdulillah, memang kami selalu demokrasi ke semua guru. Insya semua guru punya potensi masing-masing dalam setiap kasus, dari Bapak A, Bapak B, Ibu A, Ibu C. Mungkin insya Allah ada kontribusi kemungkinan dalam penyelesaian kasus ini, sehingga selama ini semua masalah yang ada sekolah kita ini alhamdulillah selalu ada solusi dan baik tanpa ada apapun. Oke, Pak, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dan pengambilan keputusan yang menganut dilema etika ini? Tetap dari kami mengacu pada identifikasi masalah, dari situlah kami akan tahu solusinya. Insya Allah semuanya akan jelas dan semua pihak akan memahami ketika semua akar masalah dipaparkan, dan ini loh solusinya seperti ini, sehingga tidak ada masalah baru yang berakhir, dan sehingga mereka yang mungkin berbeda pendapat pun akan memaklumi karena melihat masalah secara utuh. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu saja sesi wawancara pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berwawancara dengan saya terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Semangat. Ya sih. Assalamualaikum, Bu Ida.
Waalaikumsalam Pak Budi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ida? Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat. Alhamdulillah. Di sini sebelumnya saya ingin mengutarakan sesuatu kepada Bu Ida. Apakah Bu Ida ini bersedia untuk saya wawancara? Siap, insya Allah bersedia. Alhamdulillah, baik, terima kasih Bu. Sebelum saya melakukan sesi wawancara yang berhubungan dengan topik pengambilan keputusan yang mengutamakan nilai-nilai kebajikan, mengutamakan kepentingan murid, mungkin Ibu selama menjabat sebagai kepala sekolah itu pernah mengalami kasus-kasus ataupun penyelesaian masalah yang pengambilan keputusannya itu membutuhkan pemikiran yang ekstra. Mungkin bisa bercerita sedikit Bu, kasus-kasus yang Bu Ida pernah alami. Nah, ya terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, memang di satuan pendidikan ini banyak kasus nih Pak. Ini ya di sini yang saya temukan, yang baru-baru ini mengenai kasus dilema etika. Nah, di sini dikatakan dilema etika itu antara benar dengan benar. Nah, dalam kasus ini saya sangat bingung sekali. Saya sangat bingung dan itu pun harus membutuhkan waktu yang agak lama dalam memutuskan pengambilan keputusan ini. Contohnya di sini kemarin itu waktu penerimaan peserta didik baru, Pak. Nah, waktu penerimaan peserta didik baru ada salah satu siswa yang termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, sedangkan lembaga kami bukan sekolah inklusi. Di sini saya sudah mulai bimbang karena guru-gurunya juga tidak ada guru yang khusus menangani anak berkebutuhan khusus. Sedangkan rumah anak ini berdekatan dengan lembaga kami. Dan orang tuanya sangat percaya untuk menitipkan anaknya di lembaga kami. Karena sebelumnya kakaknya, saudaranya itu sekolah di sini. Jadi di sini saya mulai bimbang, mulai bingung. Gimana ini? Karena saya juga menjaga perasaan orang tua. Kalau saya ini nanti menerima sekolah bukan sekolah inklusi. Sedangkan kalau saya menolak, saya menjaga perasaan orang tua takut tersinggung. Jadi kemarin itu saya adakan kolaborasi musyawarah bersama Dewan Guru. Bagaimana supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Akhirnya saya mengambil keputusan berdasarkan hasil diskusi kami bahwa anak tersebut kami terima di SD Negeri Sukosari 1 ini. Itu pengalaman yang kemarin, Pak. Oke, terima kasih. Pengalaman yang sangat membutuhkan pemikiran yang begitu keras tuh ya, betul sekali, menantang sekali itu, Pak. Di situ kan kasusnya ini bukan kasus yang dianggap enteng karena di sini tadi menerangkan anak berkebutuhan khusus, jadi memang harus betul-betul nanti bagaimana cara guru tersebut bisa menangani. Ya, betul sekali. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan ada pertanyaan berhubungan dengan dilema etika. Di sini tujuan saya yaitu ingin mengetahui bagaimana cara Bu Ida menyelesaikan suatu permasalahan. Karena Bu Ida di sini kan sudah lama menjadi kepala sekolah, sudah lama menjadi seorang guru. Untuk yang pertama, mungkin selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika atau termasuk kasus yang merupakan rujukan moral. Cara mengidentifikasinya. Ya, baik Pak. Ini saya cara mengidentifikasi kasus-kasus yang kami temukan. Yang pertama itu saya mempelajari dulu kasusnya. Saya lihat dari segi hukum. Apabila kasus itu melanggar hukum, berarti kasus itu termasuk kasus benar lawan salah dan itu merupakan kasus rujukan moral.
Namun apabila dikatakan kasus itu benar lawan benar, berarti kasus tersebut termasuk kasus dilema etika. Setelah itu saya menyimpulkan dari kasus-kasus tersebut untuk saya jadikan bahan tindak lanjut dalam pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika maupun kasus rujukan moral. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Maksudnya di sekolah Ibu sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini yang ditanyakan pengambilan keputusannya. Nah, di sini pengambilan keputusannya ini saya menjalankan pertama ini mengumpulkan fakta-fakta yang ada, Pak. Kemudian saya mencari informasi siapa saja yang terlibat. Setelah itu menganalisis benar salahnya dan mencari alternatif solusinya, kemudian mempertimbangkan hasilnya, selanjutnya merefleksikannya, Pak. Itu yang kami jalankan di sini dalam mengambil keputusan di sini. Baik, terima kasih. Berarti pengambilan keputusannya ini kalau saya lihat ini sangat tricky sekali ya. Ya, Karena di sini kan kadang-kadang sebagai kepala sekolah itu kita memutuskan sesuatu mungkin ada konflik antara satu sama lain, kan tidak diinginkan seperti itu. ya, Jadi betul. di sini mungkin Ibu mengutamakan benar dan benar. Oke. Ya, Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan? Jadi langkah-langkahnya yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan. Nah, langkah-langkah yang saya ambil itu pertama menentukan dulu masalahnya apa, kemudian menentukan siapa yang terlibat. Setelah mengetahui, kami adakan diskusi. Ini apabila kasus mengenai siswa, Pak. Kalau kasus mengenai guru, itu saya menggunakan teknik kucing alur tirta, Pak. Itu yang saya lakukan langkah-langkah dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika. Berarti dalam menyelesaikan suatu pengambilan keputusan di sini melihat siapa yang mengalami permasalahan ya. Betul sekali. Kalau tadi Ibu katakan untuk siswa menggunakan untuk guru menggunakan coaching alur tirta. Kemudian kalau untuk siswa mungkin kita harus mengetahui masalahnya terlebih dahulu, kemudian siapa saja yang terlibat, Betul sekali. kemudian berdiskusi. Jadi ini memang sangat luar biasa. Iya. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif di sini ini itu saya pertama itu kan mencari siapa yang terlibat. Ya. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Pastinya kalau kita sudah mencari fakta kebenarannya, cerita dari kasus ini, dan di sini kan paling efektif, Pak. Kalau hanya dari cerita-cerita orang lain, bukan dari kenyataan, ini sulit, Pak. Jadi sebelum mengambil keputusan, saya harus betul-betul mencari faktanya, mengumpulkan data-data yang ada. Itu. Ini berarti intinya mencari fakta-fakta yang relevan, Ya, kemudian betul agar sekali. nanti keputusan yang diambil bisa efektif. Betul Seperti itu. sekali, Pak. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Jadi di sini dikatakan hal apa saja tantangannya dalam mengambil keputusan. Kalau tantangannya itu saya itu merasa saya harus mencari keputusan yang terbaik. Jangan sampai merugikan salah satu pihak. Jadi dua-duanya ini harus betul-betul diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, Pak. Jadi masalah ini tidak boleh berat sebelah, harus sama-sama dicari pengambilan keputusan yang paling tepat. Itu tantangan yang terberat yang saya rasakan selama ini.
Ya, berarti meskipun itu nanti keputusannya ada beberapa opsi, tapi Ibu masih mempertimbangkan hal-hal Ya, seperti itu, gitu. cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Gitu. Betul Baik, Bu. sekali. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu Ida ini memiliki sebuah jadwal atau tata kelola tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan tidak langsung menyelesaikan di tempat, ataupun keesokan harinya, ataupun kemudian membuat prosedur dan lain sebagainya. Nah, di sini yang saya tanyakan, biasanya Ibu itu melakukan hal yang seperti apa? Apakah langsung diselesaikan hari itu ataupun selanjutnya? Nah, di sini saya lihat dulu kasusnya, Pak. Kalau tentang guru misalkan ada kasus dilema, itu saya kan menggunakan teknik coaching. Iya. Berarti langsung saya selesaikan di tempat itu. Saya panggil, saya ajak untuk melakukan coaching tersebut. Kalau bersama anak-anak, ini kan paling tidak, apalagi melibatkan orang tua. Nah, saya membutuhkan waktu, proses untuk berdiskusi dengan warga sekolah. Jadi saya memutuskan pengambilan keputusan ini tentang kasus ini tidak saya putuskan dari saya sendiri. Saya membutuhkan kolaborasi musyawarah bersama stakeholder yang ada. Itu, Pak. Baik, terima kasih. Berarti intinya Ibu Ida ini masih melihat kasusnya terlebih dahulu. Ya, betul Apakah sekali. ini kalau kasusnya berat mungkin bisa diselesaikan besoknya. Nggak Ya, mungkin kan satu proses masalah dulu, ya. bisa selesai satu hari. Satu Kalau hari. memang masalah dengan Dewan Guru kan bisa dilakukan coaching. Ya. Tidak seperti tadi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada yang membantu ataupun bisa membantu Ibu mempermudah menyelesaikan masalah ataupun Ibu sendiri. Dari di sini yang ditanyakan itu. Tentunya ada. Kalau mengenai dengan guru itu, saya melihat mungkin mendengar ya Pak, kasusnya seperti ini. Saya dekati teman dekatnya, teman sejawatnya yang dekat dengan beliau siapa. Tuh, saya sampaikan. Nanti kan teman dekat itu juga menyampaikan kepada yang bersangkutan. Itu kalau dengan guru. Kalau dengan siswa di sini, saya itu dibantu oleh wali kelasnya. Seandainya kasus yang ada ini yang terlibat ini siswa kelas 5, berarti saya menghubungi wali kelas 5 dulu. Pastinya untuk wali kelas kan lebih tahu, oh anak ini kena kasus ini, pastinya lebih tahu lebih dulu. Nah, itu saya minta bantuan kepada wali kelas, orang yang dekat dengan yang bersangkutan itu Pak Budi. Ya, berarti intinya tidak ini melakukan pendekatan terlebih dahulu, mungkin pendekatan personal dengan orang yang bersangkutan gitu, untuk menggali fakta-fakta yang ada. Terima kasih. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bu, pamungkas. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman mengambil keputusan tentang kasus dilema etika? Kan pastinya Ibu punya pengalaman. Kemudian di situ pembelajaran yang dapat Ibu petik dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini apa? Pembelajaran yang saya petik dari pengalaman beberapa kasus, terutama tentang dilema etika ini, saya menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Itu yang pertama. Kemudian di sini saya mengambil keputusan itu lebih berpihak kepada murid, Pak. Jadi itu pengalaman yang sangat berharga. Jadi kalau kita menemukan kasus, berarti kita akan lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. Juga merupakan pengalaman yang sangat berharga. Kalau kita tidak menemukan kasus, kita tidak akan menghadapi hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti tadi hal yang dipetik bisa membuat Ibu lebih bijaksana, penguatan karakternya tambah Ibu. Kemudian berpihak pada peserta didik itu sudah memang diharapkan oleh kurikulum Merdeka saat ini. Baik, terima kasih Bu. Ibu sudah bersedia melakukan wawancara dengan saya.
dan tadi sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Saya berterima kasih karena itu sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Budi, semoga sukses selalu. Nggih, amin. Lancar nggih. Nggih, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.